record. Oke, baik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai akar. Sebentar. Akar dalam kurung mungkin persisnya akar pangkat n dari bilangan kompleks. Bilangan kompleks. Oke, jadi topik pada hari ini, jadi untuk menyelesaikan suatu persamaan katakanlah Z pangkat N sama dengan Z0 dengan Z0 adalah bilangan kompleks. Oke, Z-nya juga solusinya nantinya merupakan bilangan kompleks. Oke, nah oke, supaya tidak berat saya matikan video. Baik, jadi pertama kita belajar terlebih dahulu latar belakang dari masalah ini. Salah satu latar belakangnya saya pilih adalah mengenai persamaan diferensial. Jadi tinjau, misalkan Anda punya persamaan diferensial turunan kedua dari Y terhadap misalkan terhadap variabel kenapa ini T ditambah Y misalkan sama dengan 0. Jadi persamaan diferensial linear order 2 yang homogen. Oke. Nah, Anda tentu saja pernah belajar hal ini di kalkulus. Yang Anda lakukan adalah melihat persamaan karakteristik dari persamaan diferensial ini. Jadi misalkan saya namakan persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial 1. Jadi kita tinjau persamaan karakteristiknya. Nah, bagaimana cara mencari persamaan karakteristiknya adalah Anda gunakan substitusi. Jadi substitusi dari kenapa ini muncul substitusi Y sama dengan katakanlah E pangkat RT. Oke. Dengan R-nya yang nanti dicari, kita akan peroleh, jadi substitusi ini ke persamaan 1. Persamaan 1 kita akan peroleh diturunkan 2 kali akan menjadi R kuadrat E pangkat RT ditambah E pangkat RT itu sendiri sama dengan 0. Kemudian saya bisa tuliskan sebagai E pangkat RT dikalikan R kuadrat tambah 1. Nah, tentu saja E pangkat RT ini tidak akan bernilai 0. Oke. Jadi diperoleh. Jadi tolong beritahu kalau tulisan dan suara saya tertinggal. Jadi Anda tolong beritahu jika terlihatnya tertinggal. Jadi meneruskan yang tadi diperoleh persamaan karakteristik katakanlah tadi adalah R kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Atau persamaan ini setara dengan mencari solusi dari R kuadrat sama dengan min 1.
Nah, tentu saja Anda bisa sebelumnya Anda sudah tahu bahwa solusi dari persamaan ini, katakanlah saya tuliskan ini persamaan 2. Jadi R kuadrat tambah 1 ini sebagai persamaan R kuadrat tambah 1 sama 0 sebagai persamaan 2. Jadi solusi dari persamaan 2 adalah R sama dengan I atau R sama dengan min I. Sebab jika Anda kuadratkan R kuadrat R ini, jadi jika Anda hitung R kuadrat, nilainya akan menjadi min 1. Kemudian ditambahkan dengan 1 akan bernilai 0. Jadi R sama dengan I atau R sama dengan min I merupakan solusi dari persamaan 2. Oke. Seperti itu. Nah, kembali ke persamaan diferensial tadi, atau sebelum itu mungkin saya berikan catatan bahwa persamaan R kuadrat tambah 1 ini tidak memiliki solusi R kuadrat tambah 1 sama dengan 0 ini tidak memiliki solusi bilangan real. Oke. Sebab ya Anda bisa lihat nilai R kuadrat tambah 1 selalu lebih besar dari 1. Lebih besar atau sama dengan 1 untuk setiap bilangan real R. Oke. Jadi solusinya adalah bilangan kompleks. Yang mana hal ini juga merupakan suatu motivasi dari perluasan bilangan real ke bilangan kompleks. Oke. Baik. Kemudian saya kembali ke persamaan diferensial tadi. Jadi tadi kita substitusi Y sama dengan, ingat kembali kita sebelumnya substitusi Y sama dengan E pangkat RT. Oke. Dan perhatikan bahwa jika Anda punya dua solusi, karena ini persamaan diferensial yang linear, maka kombinasi linear dari kedua solusi ini juga merupakan solusi. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa Y sama dengan katakanlah C1 E pangkat IT ditambah C2 E pangkat min IT merupakan solusi. Alasannya karena tadi alasannya adalah E pangkat RT merupakan solusi, sedangkan R nilainya adalah sama dengan I atau R sama dengan min I. Jadi masing-masing E pangkat IT dan E pangkat min IT adalah solusi, kemudian saya lihat kombinasi linearnya. Oke. Baik. Nah, tapi tentu saja bentuk ini belum selesai jika Anda tuliskan sebagai solusi, karena persamaan diferensial yang diminta adalah solusi dalam bentuk real. Nah, tentu Anda bisa menyederhanakan hal ini dengan melihat apa yang kemarin sudah dipelajari adalah bentuk polar dari bilangan kompleks, atau bisa juga dalam literatur Anda katakan itu merupakan rumus Euler. Oke. Jadi ingat kembali bahwa saya bisa mengubah sebelumnya E pangkat IT ini menjadi cos T ditambah I sin T. Demikian pula E pangkat min IT ini adalah cos T dikurangi I sin T. Oke. Sehingga saya bisa gabungkan, jadi Y sama dengan kalau saya substitusi E pangkat IT, E pangkat min IT di sini dengan cos T tambah I sin T dan juga cos T min
I sin T, saya akan peroleh di sini saya kumpulkan bentuk cos-nya dan bentuk sin-nya. Jadi saya akan dapatkan C1 tambah C2 cos T ditambah I dikalikan C1 dikurangi C2 sin T. Oke. Nah, kemudian karena Y bernilai real, jadi solusi persamaan diferensial tentu saja ini adalah fungsi yang bernilai real. Maka di sini haruslah C1 tambah C2 adalah bilangan real. Saya tuliskan seperti ini. Dan juga ada dua kemungkinan untuk C1 dikurangi C2. C1 dikurangi C2 ini ada dua kemungkinan. Bisa saja bernilai 0 atau imajiner murni. Imajiner. Oke, ada dua kemungkinan untuk C1 dikurangi C2. Oke, supaya Y bernilai real. Oke, atau hasil akhirnya saya dapat tuliskan Y ini sebagai C3 cos T ditambah C4 sin T. Konstanta real yang baru. Oke. Oke. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum Pak, ada? boleh izin bertanya? Ya, silakan. Nah, itu C4 sin T atau I C4 sin T, Pak? Saya bisa, misalkan, oke, pertanyaan baik. Jadi saya bisa tuliskan C1 dikurangi C2 itu ada dua kemungkinan. Supaya Y-nya bernilai real. 0 atau imajiner murni. Dalam arti, kalau misalkan C1 dikurangi C2-nya bernilai 0, apa yang terjadi dengan C4? Jadi 0, Pak. C1 dikurangi C2 Bernilai sama 0. dengan 0, maka C4 ini juga akan bernilai 0. Kalau kemungkinan kedua C1 dikurangi C2 ini imajiner murni, maksudnya saya bisa tuliskan C1 dikurangi C2 itu sebagai I kali C misalkan. Oke. Maka saya fokusnya ke ini. Maka I kali C1 dikurangi C2 itu sebagai I dikali I kali C. Jadi I kuadrat nilai min 1 jadi min C. Jadi saya bisa ambil C4 ini sebagai min C di sini. Dengan C-nya adalah bilangan real. Oke. Jadi maksud, karena kita mulai dari persamaan diferensial yang merupakan solusinya merupakan fungsi yang bernilai real, maka haruslah bentuk solusinya harus bernilai real seperti ini. Apakah sudah menjawab pertanyaan Anda? Baik, sudah Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada pertanyaan lain? Pernah ya Anda belajar ini di kuliah matematika 2A di subbab terakhir biasanya. Walaupun mungkin bentuknya apa? Kalau misalnya akarnya berbentuk, jadi tidak eksplisit disebut bilangan kompleks. Jadi kalau ada akar persamaannya bukan real, kemudian nanti ditulis apa istilahnya sebagai bentuk konjugatnya, melihat diskriminannya, kemudian nanti melihat koefisien dari ini ya, periode dari cos T dan sin T. Oke.
Misalkan solusi persamaan karakteristiknya adalah R sama dengan 1 plus 3I misalkan. Nanti ada bentuk E pangkat juga di sini. Dan juga cos misalkan 2T, ini sin 2T, seperti itu. Baik, ada pertanyaan lain? Baik, apakah ada pertanyaan lain? Nah, tentu saja persamaan diferensial linear order 2 ini dapat diperumum menjadi katakanlah persamaan diferensial linear order n. Jadi misalkan mana tadi halamannya? Jadi persamaan diferensial 1 tadi dapat diperumum menjadi saya tuliskan notasi Y dalam kurung N ini sebagai turunan dari Y terhadap variabel T sebanyak N kali. Dan juga saya bisa tuliskan katakanlah ini A kali Y sama dengan 0. Dengan A adalah konstanta bilangan real. Tentu persamaan diferensial ini meminta kita mencari solusi yakni fungsi yang bernilai real. Oke. Oke. Nah, tentu saja dalam hal ini apa? Persamaan karakteristiknya apa? Dari persamaan diferensial yang terakhir adalah apa? Coba persamaan karakteristiknya apa? Ada yang bisa menjawab? R pangkat N tambah A sama dengan 0. R pangkat N tambah A sama dengan 0. Oke. Atau ini setara dengan R pangkat N sama dengan min A. Oke. Ya, kita tidak tahu A ini bilangan positif atau negatif. Yang penting A merupakan bilangan real. Oke. Kemudian PR kita adalah mencari solusi dari R pangkat N tambah A sama dengan 0. Oke. Tentu saja dari pengalaman sebelumnya ketika kita ingin mencari solusi dari R kuadrat tambah 1 sama dengan 0, bisa saja persamaan ini tidak memiliki solusi berupa bilangan real. Nah, tapi kita akan lihat bahwa persamaan ini akan mempunyai N buah solusi yang berbeda berupa bilangan kompleks. Oke. Ya, bisa saja salah satunya adalah bilangan real. Oke. Salah duanya atau yang. Oke. Sampai di sini paham? Oke, jadi Anda lihat bahwa bilangan kompleks ini muncul dari suatu kebutuhan di bilangan real, bahwa ada persamaan diferensial yang mana koefisiennya semuanya adalah bilangan real, tapi kita membutuhkannya untuk mencari solusi dari persamaan karakteristik dan nantinya kita kembalikan dari solusi persamaan karakteristik kita tuliskan Y sama dengan E pangkat R kali T. Bisa saja misalkan R1, R2, R3 sampai Rn yang disubstitusi ke Y sama dengan E pangkat RT itu. Oke? Baik. Nah, kita akan coba melihat bagaimana cara mencari
solusi ini secara umum seperti apa. Oke. Jadi kita lihat beberapa kasus yang kita lihat contohnya. Tentu ada banyak cara untuk menyelesaikan persamaan berbentuk seperti ini. Misalkan saya tinjau contohnya misalkan Z pangkat 3, misalkan pertanyaannya adalah contoh 1, cari solusi dari misalkan N-nya 3, kemudian tadi misalkan A-nya 1 dulu. Jadi saya cari solusi R pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Oke. Bagaimana cara mencarinya? Oke. Tadi mencari R kuadrat tambah 1 sama dengan 0, ya natural saja karena Anda bisa menggunakan misalkan rumus kuadrat untuk mencari solusinya atau dari latar belakang bilangan itu sendiri bahwa dikuadratkan nilainya sama dengan min 1. Nah sekarang bagaimana jika saya ganti sedikit lebih rumit, yakni mencari solusi dari R pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Ada yang bisa memberikan ini argumen? Langkah awal, tidak perlu dengan cara bilangan kompleks dulu. Yang sederhana dulu bagaimana caranya? Coba, ada yang bisa? Dipecah dulu, Pak. Difaktorkan dulu. Okay. Iya. Jadi R pangkat 3 tambah 1 bisa saya tuliskan sebagai apa? Bisa difaktorkan. Salah satu solusinya apa ini kalau dilihat dari bentuk ini? Yang min 1. Min 1. Oke. Jadi salah satu faktornya adalah apa? R tambah 1 ya. Salah satu faktor dari R pangkat 3 tambah 1 ini. R tambah 1 kan. Faktor yang lain apa? Faktor yang lain apa? Ya, Anda bisa membagi panjang atau gunakan ya pengetahuan yang sudah pernah Anda pelajari. Tentu saja kalau di sebelah kirinya pangkat 3, kemudian ada faktor pangkat 1, yang faktor yang lain adalah faktor kuadrat kan? Nah, faktor kuadratnya apa? R kuadrat min R plus 1. R kuadrat min R tambah 1 ya. Benar atau tidak? Oke, bisa Anda periksa. R kalikan R kuadrat, R pangkat 3. Kemudian R dikali min R kuadrat tambah R. Kemudian di sisi lain min R tambah R kuadrat min R tambah 1. Cocok ya? Oke. Nah kemudian ini masih bisa difaktorkan tidak menjadi bentuk linear? Pertanyaan. Masih bisa tidak? Jadi R kuadrat min R tambah 1 ini solusinya apa? Kalau jadi artinya di sini yang di sini R pangkat 3 tambah 1 sama dengan 0 ini jika R-nya sama dengan min 1 atau R kuadrat min R tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah solusi persamaan yang terakhir apa? Oke, jadi kita fokus salah satu solusinya kan tadi R sama dengan min 1. Oke. Kemudian kita mencari solusi yang lain. R kuadrat min R tambah 1 sama dengan 0. Ini solusinya apa ini? Ada yang bisa? Coba
Darmansyaan bisa? Darman? Itu kan Pak dibuat dulu R kuadrat dikurang R sama dengan min 1. Kuadrat Terus R dikali R min 1 sama dengan min 1. sebentar, R dikali R min 1 sama dengan min 1, oke. Jadi, atau enggak salah satunya harus bernilai 1 Pak. Kalau 1, R-nya sama dengan 1, nilainya 1 ini. Tidak 0. Coba Anda substitusi. Maksudnya, 1 kuadrat min 1 tambah 1. Maksudnya Pak, R kali R min 1 itu salah satunya harus bernilai 1. R kali R min 1 sama dengan min 1. Oke. Banyak nih kemungkinannya. Misalkan 2 kali min setengah. 3 kali min setengah. Kalau aku sih Pak akar mikirnya 3. salah satu dari R sama itu hasilnya. Hasilnya 1. Bingung Pak. Kalau disubstitusi 1, nilai ini tidak bukan solusinya. Bagaimana caranya? Ini coba pelajaran SMP. Pak, Mencari persamaan kuadrat. Mencari akar persamaan kuadrat. Coba, Darman saya tadi. punya ide, Pak. Oke, silakan Gabriel. Bisa difaktorkan, itu jadi dituliskan sebagai R min setengah kuadrat sama dengan min 3/4. R min Kalau nggak setengah pakai rumus ABC. kuadrat. Sama Jadi kan dengan ini kan R kuadrat min 3/4. R tambah R kuadrat min R tambah 1/4 kan? Sisanya berapa? 3/4 kan? 3/4. Sama dengan 0. Nah, ini kalau nggak pakai ABC. Nah, jadi di sini ini seperti yang tadi bentuknya. Oke. Jadi R min setengah ini sama dengan apa? Akar 3/4 I kan? Seperti yang tadi kan? Atau R min setengah sama dengan min akar 3/4 I. Seperti yang tadi yang R kuadrat tambah 1. Jadi secara keseluruhan, solusi R kuadrat min R tambah 1 sama dengan 0 adalah apa? R sama dengan setengah ditambah akar yang kurang besar 3/4 I atau R sama dengan min setengah min akar tadi min setengah atau setengah ya. Oke. Min setengah min akar 3/4 I. Oke. Tentu saja Anda bisa menggunakan rumus kuadrat untuk hal ini. Jadi rumus kuadrat Anda R12 sama dengan apa? Min 1 plus minus akar min 1 kuadrat B kuadrat min 4 ya. Min 4 kali 1 kali 1 4 per 2. Oke. Jadi Anda bisa sederhanakan menjadi 1 plus minus akar 3 I per 2 semuanya. Jadi yang akar 3/4 tadi, akar 4-nya dijadikan menjadi 2. Seperti itu. Oke. Coba Darman tolong ulangi dari sini. Itu Pak kan diubah jadi R kurang setengah kuadrat tambah 3/4 Pak sama dengan 0. Oke. Dan terus akarnya itu didapat akar 3/4 I sama min akar 3/4 I. Itu juga pakai rumus ABC Pak. Oh, nggak perlu kan? Apa Pak? Ya misalkan di sini tidak perlu kan? Anda hanya menyelesaikan persamaan U kuadrat tambah 3/4 sama dengan 0. Kemudian U kuadrat sama dengan min 3/4. Jadi U-nya haruslah
plus minus akar 3/4 I kan? Tidak perlu rumus kuadrat kan? Ya, Pak. Oke, kemudian lanjut. Terus lanjut pakai rumus kuadrat yang rumus ABC, Pak. Bisa juga. Itu yang min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A yang gitu. Sebentar, tuntaskan dulu. Yang ini tuntaskan dulu. Jadi R min setengah sama dengan Akar 3/4I. Atau R min setengah sama dengan min akar 3/4I. Oke. Kemudian itu dapat solusinya R sama dengan setengah tambah akar 3/4I atau setengah min 3/4 min akar 3/4I. Nah, Oke. kalau pakai rumus kuadrat yang ABC itu dapat sama juga. Ya, R1. coba jelaskan detailnya dulu. Rumus kuadrat dari ABC-nya itu min B tambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Oke. Itu kan koefisien dari A-nya itu 1, koefisien dari B-nya itu min 1, koefisien dari C-nya itu 1. Terus Oke. dapat hasilnya 1 plus minus akar 3I per 2. Oke. Sama seperti sebelumnya ya. Ya, Pak. Oke. Baik, sejauh ini ada pertanyaan? Nah, dengan metode pemfaktoran dan rumus kuadrat ini, kita bisa paling tidak menyelesaikan untuk yang persamaan pangkat 3, pangkat 4, dan bahkan juga mungkin kalau Anda pernah baca di artikel misalkan di Wikipedia ataupun di artikel di internet, tentu Anda bisa menyelesaikan persamaan. Intinya ada solusi dari persamaan ini mempunyai rumus. Misalnya persamaan kuadrat, tadi rumus kuadrat, persamaan pangkat 3 atau kubik, atau dan pangkat 4. Oke. Ya, Anda bisa kata kunci misalkan mencari di Google adalah rumus Cardano misalkan. Ya, mungkin ini. Dan tentu saja ada kasus khusus yang lain. Ini Cardano ini sekitar abad 15 atau 16, lupa. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana menyelesaikan persamaan pangkat 5, pangkat 5, 6, dan seterusnya. Oke. Khususnya secara umum kita tidak tahu apa yang terjadi dengan pangkat 5, 6, dan seterusnya. Ini untuk solusinya berupa bilangan real misalkan. Tentu dari pengalaman sebelumnya ada persamaan yang tidak mempunyai solusi real. Oke. Tentu kita mencari dengan cara lain, kita perluas, kita memperoleh solusi berupa bilangan kompleks. Oke. Nah, kita tidak akan melihat secara umum persamaan pangkat 5, 6, dan seterusnya ini. Fokus kita adalah mencari solusi persamaan berbentuk Z pangkat N sama dengan Z0. Oke. Fokus kita di sini. Oke. N-nya sebarang. Mulai 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke.
Ini adalah bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan 2. Oke. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita akan menggunakan yang sudah kita pelajari, yakni bentuk polar dari bilangan kompleks. Oke. Jadi pertama kita tuliskan jadi yang diketahui ini adalah Z0-nya. Yang dicari Z-nya. N tentu saja diketahui juga. Oke. Yang dicari Z-nya. Jadi yang pertama kita tuliskan yang diketahui yakni Z0 dalam bentuk polar. Oke. Tuliskan dalam bentuk polar. Tuliskan dalam bentuk polar seperti apa? Jadi tulis Z0 sebagai apa kalau ditulis dalam bentuk polar? R0 pangkat I theta 0 misalkan. Oke. Nah, peranan R0 ini apa? R0 ini hubungannya dengan Z0 adalah apa? Sebagai modulusnya ya. Z0. Oke. Modulusnya. Dan theta 0 ini apa? Apanya Z0? Apa yang coba ini review yang sudah pernah dipelajari. Theta 0 ini apanya? Z0. Apa istilahnya? Argumen. Argumen ya. Argumen dari Z0. Oke. Bisa juga dalam kasus khusus nantinya saya berikan catatan di sini. Theta 0 ini khususnya adalah argumen utamanya. Misalkan. Oke. Jadi nanti ada istilahnya akar utama juga yang berkaitan dengan argumen utama. Oke. Nah, mengapa mudah dituliskan dalam bentuk polar? Pertanyaannya. Jadi, mengapa harus bentuk polar? Oke, mungkin sebelum itu ya, saya tuliskan. Oke, mengapa harus bentuk polar? Bayangkan kalau misalkan Anda mencari persamaan Z pangkat 10 sama dengan 1 tambah I. Misalkan. Oke. Kalau dalam bentuk kartesius, yang Anda lakukan apa? Saya tuliskan, jadi ini tidak akan kita gunakan, tapi kita akan lihat mengapa keunggulan bentuk polar dari kelemahan bentuk kartesius. Oke. Kita tuliskan Z sama dengan X tambah I kali Y. Kalau saya tuliskan seperti ini, bayangkan Anda mencari X dan Y yang memenuhi ini. Oke. Sedangkan kalau Anda pangkatkan 10 misalkan di situ, panjang sekali nih. Kemudian Anda samakan bagian real dan bagian imaginernya. Anda bayangkan ada persamaan pangkat 10, kemudian kemudian dalam bentuk X dan Y, persamaan pangkat 10, kemudian variabelnya ada 2, ini panjang sekali nih, ini panjang sekali, kemudian tentu bisa dikelompokkan dalam bentuk realnya, dalam bentuk imaginernya, fungsi dari XY pangkat sekian, XY pangkat sekian, pangkat sekian, pangkat sekian, pangkat sekian, sama dengan 1 tambah I. Wah, kalau seperti ini, apa? Masalah kita akan bertambah. Tidak akan menyelesaikan masalah. Tambah rumit. Oke? Nah, coba sekarang kita gunakan bentuk polar. Jadi, tuliskan bentuk polar Z0 seperti ini. Kemudian, Z-nya juga dituliskan dalam bentuk polar. Misalkan, jadi Z-nya ini adalah solusinya tadi. Misalkan Z-nya sama dengan R kali E pangkat I theta dengan Z
dengan R sama dengan modulus Z dan theta adalah argumen dari Z. Oke, coba kita tuliskan seperti itu. Kita kembali ke persamaan tadi. Jadi persamaan kita adalah Z pangkat N sama dengan Z0. Oke. Jadi kalau dua-duanya disubstitusi, bentuk polarnya adalah, dan juga saya manfaatkan bahwa operasi pemangkatan di sini, pemangkatan pangkat N, apa? Modulusnya dipangkatkan dengan N, argumennya dikalikan dengan N. Jadi ruas kiri akan menjadi R pangkat N, E pangkat I, N theta. Sama dengan R0, E pangkat I, theta 0. Oke. Oke. Jadi langkah 1 ini kita paling tidak melihat. Sekarang kita akan lihat di sini. Di ruas kiri ada R, di ruas dan theta yang ingin dicari. Di ruas kanan ada R0, ada theta 0 yang diketahui. Jadi artinya kita tuliskan R-nya tentu saja nanti dalam R0 dan theta-nya dalam theta 0. Tambah sesuatu mungkin. Oke, kita belum tahu. Oke, nah jadi untuk membandingkan dua bilangan dalam bentuk polar ini, apa yang kita tinjau hubungan antara misalkan, jadi kita lihat dulu masalahnya. Sebelum melihat kerumitannya, kita lihat, kita tinjau R1, misalkan bilangan kompleks yang lain, E pangkat I theta 1 sama dengan R2 E pangkat I theta 2. Pertanyaannya apa hubungan antara R1 dengan R2 dan theta 1 dengan theta 2. Oke. Baik. Nah, untuk melihat hubungan R1 dengan R2 dan theta 1 dengan theta 2, kita akan melihat interpretasi geometris dari R, E, theta itu. Oke. Kita ulang kembali interpretasi geometris atau bentuk polar dari interpretasi geometris dari bentuk polar. Oke, tepatnya seperti itu. Oke. Nah, ingat kembali. Oke, jadi saya gambarkan sketsanya. Bagian real, bagian imajiner. Oke. Nah, kemudian saya tuliskan Z sama dengan RI theta itu sebagai objek berupa lingkaran berjari-jari R yang berpusat di 0,0. Oke, di 0. Bisa tidak oke, coba. Oke, bisa lingkaran seperti ini. Oke, jadi misalkan satu titik misalkan di sini Z sama dengan R E I theta. R kali E pangkat I theta. Oke. Interpretasinya theta-nya ini R-nya. Oke. Apa yang terjadi jika kita tambah theta sebesar misalkan theta aksen, theta yang lain. Yang terjadi adalah misalkan saya punya Z yang lain, misalkan jangan Z aksen, misalkan. Artinya bilangan Z yang lain adalah R, E, I, theta tambah
misalkan theta aksen. Misalkan theta aksennya berupa bilangan positif. Yang dilakukan adalah memutar ini, titik ini sebesar theta aksen. Oke. Jadi di sini Z aksennya. Oke. Dan Anda perhatikan bahwa khususnya untuk theta aksen sama dengan 2pi, kembali lagi nih, Z aksennya sendiri akan sama dengan I theta tambah 2pi. Ya, Anda bisa melihat ini sebagai rotasi atau Anda kembalikan kemarin pangkat 2pi kali I itu adalah 1. Oke, jadi ini akan kembali lagi menjadi secara geometris diputar. Demikian pula kalau saya ganti theta aksennya menjadi bilangan yang negatif. Perbedaannya adalah saya memutar titik di awal ini yang tadinya bilangan positif berlawanan arah jarum jam menjadi searah jarum jam. Jadi artinya kalau saya ganti dengan plus minus 2pi, ya ini akan kembali ke Z lagi. Seperti itu. Jadi jika dituliskan dalam bentuk polar, dua bilangan kompleks itu akan sama jika modulusnya sama dan juga argumennya, selisih dari argumennya adalah kelipatan dari 2pi. Jadi saya bisa ganti juga ini theta aksennya menjadi misalkan 4pi, 6pi, 8pi, dan seterusnya. Yang penting kelipatan dari 2pi. Kelipatan bulat dari 2pi. Seperti itu. Jadi artinya kalau saya kembali ke masalah yang tadi, yakni kapan R1 pangkat I theta 1 sama dengan R2 pangkat I theta 2, pertanyaan adalah tentu kalau secara geometris paling tidak mereka harus berada di lingkaran yang berjari-jari yang sama. Oke. Jadi artinya paling tidak yang pertama adalah R1 ini sama dengan R2. Oke. Kalau bayangkan kalau R1 tidak sama dengan R2, maka titiknya ini tidak berada di lingkaran yang sama, di lingkaran yang berjari yang sama. Sudah pasti tidak sama. Dan argumennya bahwa theta 1 dikurangi theta 2 ini adalah kelipatan dari 2pi. Jadi 2 saya tuliskan K kali 2pi atau 2K kali pi. Ini sebagai artinya apa? K adalah bilangan bulat. Oke, tentu saja saya bisa tuliskan di sini secara singkat bahwa theta 1 itu adalah theta 2 tambah 2K kali pi. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Oke. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Baik, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Saya belum ada, Pak. Oke. Yang lain? Cukup, Pak. Tidak Baik. sejauh. Nah, jadi kita gunakan informasi ini untuk kembali ke masalah kita tadi. Masalah kita tadi apa? Yang di awal. Ini ya, mencari apa R dan apa theta. Seperti itu. Jika R0 dan theta 0 diberikan. Oke. Jika R0 dan theta 0 diberikan, R itu apa sebagai apanya? R0 dan theta itu bisa dinyatakan sebagai theta 0 sebagai apa? Seperti itu. Oke. Oke.
Jadi sekarang Anda bayangkan bahwa R1-nya adalah R pangkat N, kemudian theta satunya N kali theta. Oke, jadi saya tuliskan kembali di sini R pangkat N, E pangkat I, N theta sama dengan R0, E pangkat I. E pangkat I theta 0. Oke. Jadi berdasarkan tadi yang R1 dan R2 tadi, hubungannya apa? Ini dipenuhi ketika apa? Hubungannya apa? R pangkat N sama dengan R0. R pangkat N sama dengan R0 dan apa? N kali theta sama dengan Theta 0 tambah 2 kpi. theta 0 ditambah 2 kali K kali Pi. Oke. Atau saya bisa sederhanakan di sini R dan R0 apa? Bilangan yang positif ya. Jadi artinya saya bisa tuliskan ini R adalah akar pangkat N dari R0. Dan theta-nya adalah theta 0 ditambah 2K kali Pi dibagi N. Seperti itu. Baik. Sejauh ini jelas ya? Nah, jadi artinya apa? Kita sudah kalau kita kembalikan ke bentuk Z-nya, jadi Z-nya sama dengan apa? Z-nya adalah R EI theta tadi. Jadi artinya solusi dari persamaan Z pangkat N sama dengan Z0 adalah kalau Z0 ini saya tuliskan sebagai R0 E pangkat I theta 0, maka Z-nya adalah akar pangkat N dari R0, sini sebagai R, E pangkat I theta. E pangkat I, aduh ini, oke saya tuliskan di sini. Theta 0 ditambah 2K kali Pi dibagi N. Oke. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Oke. Nah, tapi kita akan coba menyederhanakan hal ini. Oke, ini jadi solusi persamaan tadi secara umum. Jadi langkahnya adalah Anda tuliskan Z0-nya sebagai dalam bentuk polar sebagai R0 E pangkat I theta 0. Maka solusi dari Z pangkat N sama dengan Z0 adalah akar pangkat N dari R0 dikalikan E pangkat I dalam kurung theta 0 tambah 2 Kpi dibagi N. Oke. Dengan K-nya adalah bilangan bulat. Nah, tapi ternyata kalau Anda coba berapa nilai, misalkan Anda coba kasus khusus N sama dengan misalkan 3 atau 4, kemudian Anda coba berapa nilai K, K-nya ini tidak perlu semua bilangan bulat. Oke. K-nya ini tidak semua bilangan bulat. Coba saya save dulu papan tulisnya. Oke. Kemudian saya gunakan di... Oke, jadi kita akan menyederhanakan bahwa K ini tidak semua bilangan bulat yang diperlukan untuk mencari solusi yang berbeda dari Z pangkat N sama dengan Z0. Oke. Jadi masalah kita adalah Z pangkat N sama dengan Z0. Kemudian tekniknya adalah tulis Z0 dalam bentuk polar, yakni R0 E pangkat I theta 0. Maka solusi dari Z ini tadi adalah akar pangkat N dari R0 dikalikan E pangkat I theta 0 ditambah 2 Kpi dibagi N. Nah, ternyata cukup disubstitusi K sama dengan
0, 1, 2, sampai dengan n-1 saja. Oke. Sebab nanti kalau Anda substitusi K-nya sama dengan N, coba kalau Anda ganti K-nya sama dengan N, nanti 2NP dibagi N. 2NP dibagi N, 2Pi. Jadi sama saja Anda mengalihkan dengan 2E pangkat 2Pi kali I. Yang mana itu nilainya sama dengan 1. Anda kembali lagi ke K sama dengan 0. Demikian pula untuk K-nya sama dengan min 1, min 2. Nanti ada nilai K padanannya di antara 0 sampai dengan N-1 ini. Oke. Jadi cukup K sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N-1. Jadi analoginya ini seperti apa? Kalau Anda pernah belajar di SD apa ini? Apa ini analoginya apa? Untuk K yang cukup 0 sampai dengan N-1 ini. Kalau Anda pernah belajar di SD ini apa analoginya? Coba Nadira Fasya Pratiwi. Ya, Pak. Analoginya apa kalau di SD atau di SMP kalau Anda pernah belajar? Itu didistribusi, Pak. Ya, pemilihan 0 sampai dengan N-1 ini, K ini seperti apa analoginya? Kalau Anda hal sederhana yang pernah Anda pelajari di SD atau SMP apa? Atau kalau Anda pernah belajar aljabar, apa ini? Seperti apa ini? Nadira? Itu bilangan asli, Pak. Ya, oke, bilangan asli, tapi persisnya apa? Bilangan apa yang pernah dipelajari di SD? Anda pernah belajar yang seperti ini? Yang diulang lagi, kembali lagi ke bilangan semula. Ada yang bisa membantu? Atau yang pernah belajar aljabar? Ya? Bisa bilangan. Oke, ya bilangan asli, tapi khususnya ini bilangan yang kembali ke bentuk, misalkan tadi saya katakan K sama dengan N kembali ke 0. K sama dengan N plus 1 mungkin nanti kembali ke 1. Apa ya? Ada yang bisa membantu? Modulo N bukan, Pak? Ya, kalau di aljabar modulo N. Kalau Anda diminta menjelaskan ke anak SD apa ini konsepnya? Jam, Pak. Bilangan jam tepatnya itu. Jadi misalkan istilahnya ada jam 12 misalkan. Nanti berapa jam kemudian kan kembali ke bilangan yang ditunjuk di jarum jam yang sama tapi sudah menunjukkan waktu yang berbeda gitu kan. Seperti itu analoginya. Bilangan jam. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke akar bilangan kompleks ini. Jadi artinya tidak perlu bekerja untuk semua bilangan bulat untuk mencari akarnya. Cukup sebanyak N saja. Ya. Cukup sebanyak N saja. Khususnya yang menjadi hal yang khusus adalah ketika K-nya sama dengan 0. Anda perhatikan bahwa ketika K-nya sama dengan 0, Anda peroleh Z ini modulusnya adalah akar pangkat N dari R0 dan apa? Argumennya adalah theta 0 per N. Argumennya adalah theta 0 per N. Oke, jadi paling tidak salah satu solusi dari Z pangkat N ini argumennya Z pangkat N sama dengan Z0 ini modulusnya adalah akar pangkat N dari modulus Z0 dan argumennya adalah dibagi N. Seperti itu. Argumennya dibagi N. Salah satunya. Yang lain adalah kelipatan 2pi. Yang lain adalah argumennya yang awal tadi ditambah kelipatan 2pi dibagi N. Kelipatan bulat bilangan 2pi dibagi N dengan kelipatannya cukup 1, 2 sampai N-1. Oke, yang selain dengan 0 tadi. Seperti itu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Permisi, Pak.
Ya, izin silakan. bertanya. Ya. Saya Yusuf izin bertanya ini Pak, apakah K per N harus bilangan bulat Pak? Apa tidak? Tidak perlu. Bisa saja misalkan N-nya sama dengan 3, K-nya sama dengan 2. 2/3 kan bukan bilangan bulat. Seperti itu. Oke. Terima kasih Pak. Iya, seperti itu. Yang dimaksud kelipatan tadi adalah K dikalikan, saya bisa tuliskan menjadi K kalikan 2pi per N. Seperti itu maksudnya. Oke. Oke. Nah, sekarang saya akan menuliskan beberapa notasi yang mungkin digunakan di buku itu, Churchill. Jadi, solusi dari Z pangkat N sama dengan Z0 dapat dituliskan sebagai, artinya semua solusinya, sebagai Z0 notasinya adalah Z0 pangkat 1 per N. Ya. Oke. Ini dinamakan semua akar pangkat N dari Z0. Oke. Catatan, kalau Anda bekerja dengan modulus dari Z0, Anda juga akan menuliskan akar pangkat N dari R0 di sini. Tentu saja ini bernilai tunggal. Oke. Nah, bahwa R0 ini positif dan R0 ini juga merupakan bilangan kompleks, R0 pangkat 1 per N ini bisa bernilai banyak. Oke, jadi walaupun yang sebelumnya Anda kenal ini menyatakan bilangan yang sama sebenarnya. Oke, bahwa R0 pangkat 1/3 dan akar pangkat 3 dari R0. Oke. Tapi kita gunakan notasi ini, oke, untuk menyatakan semua solusi dari Z pangkat N sama dengan Z0. Oke. Makanya disebut sebagai akar pangkat N dari Z0. Oke. Saya harap Anda tidak bingung di sini. Tentu dengan konteks yang dijelaskan ya, cara jelas seperti apa. Oke. Anda paham maksudnya? Perbedaan sedikit di notasi ini? Paham jauh ini? Masih agak bingung, Pak. Oke, jadi misalkan contohnya, misalkan, jadi saya katakan akar pangkat 3 dari 1 ini nilainya hanya 1. Oke, tapi kalau saya tuliskan 1 pangkat 1/3, ini nilainya bisa apa? Yang tadi, mencari akar, tadi yang Z pangkat 3 tambah 1 ya. Oke, jadi saya ulang. Yang ini -1 ya, akar pangkat 3 dari -1. Tapi ini harus positif ya. Oke. Oke, akar pangkat 3 dari 1 ini selalu 1 pangkat 1/3 ini adalah bisa 1 dan secara umum adalah solusi dari Z pangkat 3 sama dengan 1. Ya. Bahwa ini nilainya, kalau saya tuliskan seperti ini nilainya cuma 1. Kalau ini nilainya bisa banyak. Contohnya tadi saya bisa faktorkan Z pangkat 3 min 1 ini menjadi Z minus 1, Z kuadrat tambah Z tambah 1. Oke.
Nah, kemudian Anda bisa tuliskan ini sebagai persamaan kuadrat, kemudian cari akar yang lain kan. Ada 2 akar yang lain. Jadi notasi 1/1/3 ini nilainya bisa 1, bisa saya hitung tidak ya. Di catatan. Bisa nantinya Anda bisa coba hitung, ini min setengah tambah akar 3/2i atau min setengah min akar 3/2i. Oke. Sudah terbayang perbedaannya? Cukup terbayang sih, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau Anda melihatnya 1/4 ini sebagai bilangan real, ya ini persis sama. Akar pangkat 3 dari 1 nilai 1. Tapi kalau memandang 1 sebagai bilangan kompleks, bahwa 1/1/3 itu ada 3 kemungkinan. 1/1/n ada n kemungkinan. Seperti itu. Oke. Baik, ini hanya notasi saja menandakan akar pangkat dari bilangan kompleks seperti itu. Khususnya untuk bilangan yang positif seperti ini. Oke, tentu saja justru sekarang di sini kalau satunya saya ganti dengan bilangan kompleks yang lain, tidak ada maaf, tidak perlu kita bedakan seperti ini. Karena mengapa saya perlu bedakan notasinya? Karena di dalam solusi muncul ini. Di dalam solusi muncul ini. Muncul ini. Oke, jadi harus kita bedakan dengan yang pangkat 1/n. Seperti itu maksudnya. Paham sejauh ini? Bisa diterima? Oke. Mungkin kita akan coba lihat beberapa contoh yang konkret untuk menyelesaikan contoh soal, menyelesaikan solusi. Oke. Jadi kita coba contoh. Seperti mirip yang seperti yang tadi dulu. Kita mulai dari yang sederhana. Contoh. Tentukan ya yang baru saja saya tulis sebenarnya. Contohnya, solusi dari Z pangkat 3 sama dengan 1. Atau dalam kata lain, tentukan saya bisa tuliskan ini, tentukan nilai dari 1/1/3. Oke. Bahasa lain dari solusi ini. Oke. Jika kita gunakan notasi yang tadi. Oke. Nah, seperti tadi, saya bisa tuliskan bahwa Z pangkat 3, jadi ini kita gunakan solusi 1. Ini seperti yang pemfaktoran tadi, dan juga berikutnya kita gunakan solusi yang lain, yakni dengan bilangan kompleks. Itu seperti apa? Oke. Yang pertama, jadi kita tuliskan Z pangkat 3 sama dengan 1 ini sebagai Z pangkat 3 min 1 sama dengan 0. Atau saya bisa faktorkan menjadi Z min 1 kalikan Z kuadrat tambah Z ditambah 1 sama dengan 0. Oke. Benar ya pemfaktorannya? Oke, seperti tadi kita cari solusi dari Z kuadrat tambah 1 tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Oke. Karena solusi yang pertama kita peroleh Z sama dengan 1. Yang mudah. Oke. Nah, tentu saya bisa gunakan rumus kuadrat misalkan. Z kuadrat tambah Z tambah 1 sama dengan 0. Oke, gunakan rumus kuadrat. Z12 adalah min 1 plus minus akar 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 1 dibagi 2. Oke. Jadi ini adalah min 1 plus minus akar 3i per
Jadi artinya apa? Solusi dari Z pangkat 3 sama dengan 1 adalah saya bisa tuliskan di sini Z sama dengan 1, Z sama dengan min 1 plus akar 3I per 2, atau Z sama dengan min 1 min akar 3I per 2. Oke. Ada 3. Baik. Kita akan coba gunakan cara yang baru kita pelajari, tuliskan dalam koordinat polar, kemudian Z-nya apa? Seperti itu. Oke. Z-nya apa? Oke. Jadi solusi 2, alternatif cara 2 adalah saya tuliskan 1 ini sebagai ya walaupun terlihat aneh, saya tuliskan E pangkat I kali 0. Oke. Jadi modulusnya 1, argumennya 0. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian Z-nya seperti tadi saya tuliskan R I theta. Kemudian saya gabungkan di sini Z pangkat 3 sama dengan 1, artinya R pangkat 3 E pangkat 3 I theta sama dengan 1 E pangkat I kali 0. Oke. Oke. Kemudian saya peroleh di sini R-nya sama dengan akar pangkat 3 dari 1, yakni 1. Dan 3 theta sama dengan 0 ditambah 2 kali pi. Atau saya tuliskan theta sama dengan 0 ditambah 2K kali pi per 3. Oke. Dengan K-nya adalah 0, 1, dan 2. Oke. Nah, artinya saya bisa R-nya ada, theta-nya ada, saya bisa tuliskan Z-nya seperti apa. Oke. Z-nya bisa tuliskan seperti apa. Oke. Oke. Nah, jadi artinya bagaimana? Ketika K-nya sama dengan 0, Z saya apa? R-nya tentu selalu sama. R-nya tentu selalu 1. K ini akan mempengaruhi nilai theta. Oke. Jadi Z-nya adalah 1 E pangkat I theta. K-nya juga 0 tapi. E pangkat I kali 0 juga. Jadi nilainya sama dengan 1. Oke. Cocok ya dengan solusi yang pertama. Kemudian K yang solusi yang berikutnya, K sama dengan 1. Z, R-nya tidak perlu saya tulis karena 1. Theta-nya apa sekarang? Kalau K-nya 1, theta-nya nilainya 2pi per 3. Di sini. Nilai theta-nya 2pi per 3. Jadi E pangkat I kali 2pi per 3 atau 2 per 3. 2pi per 3 kali I. Oke. Oke. Tentu ini sudah menjawab tapi kurang informatif. Saya tuliskan menjadi cos 2pi per 3 tambah I sin 2pi per 3. Oke. Bahwa hal ini akan menjadi apa? Min setengah plus akar 3 per 2 kali I. Oke. Kemudian K yang sama dengan 2. Dengan cara yang sama saya akan peroleh Z sama dengan E pangkat 4pi per 3 kali I. Saya tuliskan menjadi cos 4pi per 3 tambah I sin 4pi per 3. Ini akan menjadi apa? Min setengah min akar 3 per 2. Seperti itu. Oke, tolong hitungan saya diperiksa. Sejauh ini ada masalah tidak? Sudah benar, Pak. Oke, jadi sama ya. Baik dengan menggunakan solusi 1 dan solusi 2, Anda bisa peroleh ini. Oke. Nah, tapi tentu saja solusi 1 pemfaktoran kemudian melihat
faktor linearnya seperti apa, tidak selalu bisa dilakukan untuk pangkat yang tinggi. Misalkan pangkat 5, pangkat 6, pangkat 7, dan seterusnya. Oke. Kita lihat di pangkat 3 ini. Dan juga apa? Kelebihannya adalah bentuk polar ini Anda bisa melihat polanya seperti apa. Dan khususnya sebagai catatan di sini walaupun tidak diminta, kita coba amati apa yang terjadi sebenarnya lokasi dari akar ini di bidang kompleks. Lokasi dari akar pada bidang kompleks ini seperti apa? Oke. Oke, kita lihat lokasi akar atau lokasi solusi Z pangkat 3 sama dengan 1 pada bidang kompleks. Kita ingin lihat apa yang terjadi. Oke. Real Z. Ini bagian imajiner. Oke. Nah, yang pertama Anda amati ini semua akar ini modulusnya berapa? Semua akar ini modulusnya berapa? 1. Modulusnya 1 ya. Yang pertama ya jelas 1. Kemudian ini Anda hitung 1/4 tambah 3/4. 1 diakarkan juga 1. Ini 1/4 tambah akar tambah 3/4 juga 1. Modulusnya selalu 1. Apa artinya? Ketiga bilangan ini berada pada Lingkaran jari-jari 1. lingkaran jari-jari 1 berpusat di 0 atau lingkaran satuan. Oke. Tadi bisa ya. Lingkaran. Gimana caranya? Kecil. Tidak apa-apa ya. Atau coba diperbesar. Nah, oke. Oke. Yang pertama yang mana? Z. Yang 1 di sini kan? Yang pertama. Z. Saya namakan Z0 sama dengan 1 ya. Jadi hitungannya sekarang yang pertama itu Z0. Oke. Yang kedua jadi di sini lokasinya. Yang kedua apa? Nilainya tadi min setengah tambah akar 3/2i. Jadi bagian realnya negatif, bagian imajiner yang positif. Kurang lebih min setengah. Kalau ini min 1, berarti antara ini ya. Di sini misalnya. Min setengah tambah akar 3/2i. Ya, ini di sini adalah Z1-nya. Jadi hitungannya dari 0 ya. 0, 1. Oke, yang satunya lagi yang mana? Yang satunya lagi Z2 ketika K-nya 2 berapa? Min setengah min akar 3i/2. Oke, jadi persis adalah apa? Konjugatnya sebenarnya di sini. Oke. Z2 sama dengan min setengah min akar 3/2i. Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana yang pertama proses dari Z0 ke Z1 ini apa yang dilakukan? Dari titik Z0 ke Z1 apa yang kita lakukan secara geometris? Dirotasi, Pak, diputar. Diputar atau dirotasi sebesar sudutnya berapa? 2/3pi. 2pi/3 atau 2/3pi. Oke, karena Anda lihat bahwa ZK tadi adalah ini dikalikan 2kpi/3. Oke, jadi kalau saya tuliskan ZK di sini adalah R-nya 1, jadi E pangkat 2kpi kali I/3. Seperti itu. Oke. Oke. Jadi artinya kalau K-nya nambah 1, selalu nambah 2pi/3. K-nya berikutnya nambah 2pi/3. Artinya diputar sejauh 2pi/3. Kalau
kalau pada bidang kompleks. Jadi artinya sudut yang dibentuk ini, bagaimana ya? Coba saya pakai garis saja, 2 garis. Oke, ini juga garis. Oke. Jadi sudut ini adalah 2pi/3. Oke. Demikian pula saya bisa dengan argumen yang sama, ini juga sama sudutnya. Demikian pula dengan sudut yang ini. Oke. Nah, yang menarik adalah jika Anda gambar, jika Anda hubungkan kedua titik-titik pada solusi pada bidang kompleksnya ini akan membentuk apa? Segitiga Sama sisi. sama sisi di sini. Membentuk segitiga sama sisi. Oke. Nah, sekarang coba jadi Anda perhatikan ada dua hal secara geometris, bahwa berpindahnya titik solusi pertama ke kedua adalah dengan rotasi 2pi/3, berikutnya solusi kedua ke solusi ketiga juga 2pi/3, solusi ketiga ke solusi yang awal juga 2pi/3. Kemudian jika kita hubungkan, titik-titik pada solusi ini akan membentuk berupa segitiga sama sisi. Oke. Ada dua hal. Oke. Baik, sekarang coba latihan. Coba Anda kerjakan, nanti kita bahas. Misalnya saya beri waktu kira-kira 5-10 menit. Coba Anda lihat, tidak perlu semua dikerjakan. Jadi latihan. Yang pertama, tentukan semua solusi dari ini sama ya seperti tadi, tapi saya ganti, saya pangkat 3. Ini saya ambil dari buku, contoh di buku min8i misalkan. Kemudian tentukan semua nilai dari 1/1/n, ya. N ini sekarang sembarang, atau dengan kata lain solusi dari Z pangkat n sama dengan 1. Oke, cari solusinya. Dan yang ketiga, cari nilai dari akar 3 tambah i pangkat setengah. Jadi mencari, tentu di sini Anda perhatikan bahwa di nomor 1 ada 3 solusi, di nomor 2 ada n solusi, dan di nomor 3 ada 2 solusi. Seperti itu. Oke. Anda bisa pilih salah satu. Coba Anda kerjakan 5-10 menit, saya tunggu. Nanti saya tanya. Yang sudah mengerjakan nanti saya tanya. Bisa saja Anda gunakan share screen. Saya sudah buka ini share screen-nya. Jadi bisa sederhananya kalau Anda punya kertas bisa Anda tulis, kemudian Anda foto, kemudian bisa ditampilkan kalau bisa ditampilkan, atau kalau yang bisa menulis langsung di laptop juga boleh. Salah satu dari 3 ini nanti coba ditampilkan ya. Saya tunggu ya 5-10 menit. Bisa? Coba saya tunggu. Nanti saya panggil secara acak. Oke, saya tunggu sebentar.
Baik, ada yang sudah selesai? Mau coba yang nomor 1, Pak. Iya, silakan. Anda gunakan apa? Bisa nyoret, Pak. Di share screen. Ya, whiteboard boleh, Pak. Saya stop ya. Oke, Pak. Oh iya, Anda juga bisa menggunakan whiteboard ya. Coba. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Terima kasih. Oh iya, Pak, kalau nanti ada salahnya langsung diralat aja, Pak. Iya, jangan khawatir. Anda tulis dulu baru menjelaskan juga boleh, jangan sambil juga. Nah, mungkin kalau untuk menentukan argumen, bisa saja Anda gambar dulu tempat di bidang kompleksnya min Oh, iya, 8i itu di mana. Misalnya. Ya. Ya, misalkan argumen utamanya ya, min pi per 2. Oke. Iya. Baik, silakan lanjut coba. Oke, Anda boleh langsung. Oh, boleh. Jadi Z-nya apa? Jadi R0-nya 8 tadi. Theta 0-nya min pi per 2. Oke. Dapat dengan 3/8. Oke, baik sekali. Oke, satu persatu. Kasamnya 0. Apa? Tuliskan kembali dalam bentuk Cartesius. Cos pi per 6. Bahwa cos pi per 6 itu setengah akar 3, sin pi per 6 setengah ya. Langsung. Min i ya itu ya. Akar 3 min i. Oke. Z1. Ketika K-nya sama dengan 1 ya. Iya. Oh iya. Itu dengan 1, 2, kali min pi per 6 tambah berapa itu? I-nya jangan lupa. Tambah 2 pi per 3 ya. Oke. dengan 2 kali 2 pangkat
pangkat 7/2. Oke. Dua I ya. Oke. K sama dengan 2. Dia sama dengan 2 kali pangkat 4/6 tambah 4/3. 2 kali pangkat 7/6 sama 2 kali Oke. cos 7/6 tambah sin 7/6 Z2 sama min akar 3 min 1. Min I. Digambar juga, Pak? Min akar 3 min I ya. Oh iya, astagfirullah. Oke. Oke. Digambar juga, Pak? Ya boleh sekilas supaya paling tidak Anda periksa tempatnya itu sudah pas belum akar-akarnya itu. Oke, Pak. Paling tidak. Akarnya itu di bidang kompleks itu sudah berada di tempat yang sama atau tempat yang tepat atau belum. Oke. Yang gampang dulu aja, yang paling gampang yang digambar di mana itu akarnya? Yang 2i. 0,0. Nah, ya itu di situ. Nah, kemudian Ini Z1. Oke. Yang ini min apa tadi? Akar 3 min I. 1. Ini di 3,-1. Ya, misalnya. Oke. Anggap Seperti itu. lurus. Oke, Pak. Baik, terima kasih. Tadi siapa ini? Doni, Pak. Oh, Doni. Terima kasih, Doni. Oke. Jangan jangan di ini dulu, jangan di apa namanya? Jangan dikeluar dulu supaya yang lain lihat dulu sebentar. Baik, ada pertanyaan di sini? Nah, walaupun gambar tidak wajib Anda tuliskan kecuali kalau ditanyakan, tapi Anda bisa paling tidak nanti bisa saja misalkan di masalah misalkan bisa saja Anda di tanda fungsi trigonometrinya cos dan sinnya ada salah tanda misalkan plus atau minus. Jadi tandanya paling tidak kalau sudah melihat di lingkaran satuan kemudian dihubungkan menjadi segitiga sama sisi seperti itu, paling tidak oh masuk akal ini. Nah, kalau misalkan coba misalkan tadi Doni misalkan ada kesalahan, misalkan tadi ada yang Z0-nya akar 3 tambah I. Oke, misalkan salah hitung di situ, atau yang akar Z2-nya misalkan akar 3 min I misalkan. Nah, kalau digambar jadi tidak masuk akal karena terlalu dekat dengan yang Z1 misalkan salah satunya. Oke, jadi memeriksa hitungan supaya tidak salah seperti itu. Misalkan. Oke. Ada komentar atau pertanyaan sejauh ini? Oke, ada komentar? Ada pertanyaan? Atau ada yang ingin coba menampilkan sekilas yang nomor berikutnya?
Coba. Boleh di keluar dulu. Doni. Oh ya, baik Pak. Ada yang ingin menampilkan? Boleh di papan tulis atau langsung menampilkan kalau ada yang ditulis langsung di share screen. Ada? Atau ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan, komentar atau yang lain? Sepertinya cukup, Pak. Oke, nah kalau sudah cukup, coba tolong nanti Anda coba kerjakan di rumah latihan tadi, dan juga yang belum tadi, terutama yang di Z pangkat N sama N1, Anda lihat nanti kalau Anda gambarkan solusinya bahwa gambarkan solusi pada bidang kompleks, kemudian Anda hubungkan antar solusinya, gambarnya akan membentuk segi N beraturan yang titik-titik sudutnya berada pada lingkaran. Seperti itu. Oke, yang lain juga tolong di itu. Kemudian kalau Anda lihat catatan tadi, oke. Maksudnya catatan yang saya kirim sebelum kuliah, tolong kalau ada kesalahan atau ada yang kurang, Anda sampaikan langsung di grup untuk diskusi. Oke. Jadi tolong latihan 2 dan 3 ini tolong Anda kerjakan. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas daerah pada bidang kompleks. Nah, seperti di PR Anda sudah diberikan bagaimana mensketsa himpunan yang memenuhi persamaan tertentu atau persamaan tertentu pada bidang kompleks, di gambar sketsanya seperti apa. Nah, khususnya kita akan mempelajari himpunan-himpunan yang mempunyai ciri khas yang khusus. Misalkan kalau Anda lihat yang lalu, kita apa yang dimaksud dengan cakram buka atau lingkaran ataupun cakram tutup, dan juga kaitannya dengan himpunan buka, himpunan tutup. Mungkin Anda pernah mempelajari hal ini di kalkulus puba banyak. Jadi topologi pada R2, kita lihat analoginya pada bidang kompleks, dan juga istilah-istilah lain yang mana ya mungkin Anda lihat di awal seolah-olah nanti akan abstrak, tapi istilah tersebut akan banyak digunakan di subbab-subbab berikutnya untuk memberikan pembahasan. Misalkan nantinya terkait dengan turunan, terkait dengan fungsi kompleks, turunan fungsi kompleks, maupun integral fungsi kompleks. Oke, jadi walaupun istilahnya berbeda dengan subbab sebelumnya, tidak banyak menghitung dan lain sebagainya, dan lebih ke konsep, tolong nanti Anda perhatikan karena materi tersebut akan merupakan materi penting yang akan selalu digunakan di subbab berikutnya. Seperti itu. Oke. Baik, jika tidak ada pertanyaan, komentar. Nah, saya lihat di LMS sampai dengan pagi ini ya masih kurang. Tolong kalau misalkan di kelas saya, apakah Anda mempunyai kesulitan untuk enroll di LMS? Apakah ada yang belum enroll?
Sepertinya Untuk masih kelas 1, Pak. iya yang enroll yang ditunjukkan linknya oleh Bu Yani. Jangan di kelas saya. Karena kelas yang digunakan bersama adalah di Bu Yani dan ada PR di situ. PR 1. Saya harap semua sudah enroll kelas saya. Kelas saya enroll di kelas Bu Yani karena LMS yang digunakan LMS Bu Yani. Mungkin LMS saya akan digunakan untuk ujian, tapi kita belum tahu. Tapi yang jelas sekarang untuk sehari-hari kuliah kita gunakan LMS yang Bu Yani. Kemarin kan sudah saya post di grup yang bersama itu bagaimana cara enrollnya. Bu Yani post, saya tempel di deskripsi. Di kelas saya semua sudah enroll? Sudah ya, tapi nanti mungkin saya perlu cek dari PR. Tolong sebelum jauh, ya Anda harus mengikuti kuliah dan mengerjakan PR. Seperti itu. Oke? Baik. Nah, nanti jika ada diskusi berikutnya, Anda bisa sampaikan di grup misalnya. Oke. Dan nanti mungkin saja ada PR berikutnya yang diberikan setelah hari Rabu. Oke. Baik. Saya kira jika tidak ada pertanyaan atau komentar, sekian untuk kuliah hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, komentar ataupun pertanyaan. Mungkin lebih baik kalau di pertemuan berikutnya lebih banyak. Jadi Anda aktif dalam kuliah ini. Oke. Saya save dulu. Kemudian, ya, jadi terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda selama kuliah. Tolong dipelajari di rumah materi hari ini maupun materi berikutnya, ya, sehingga perkuliahan lebih efektif. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Anda bisa meninggalkan kelas. Silakan.